Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmarida, NPM 03210123. Saya dari kelas D dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur pelaksanaan PTK. PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Atas dasar itu, terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan PTK, yakni sebagai berikut. Yang pertama, PTK adalah penelitian yang mengikutsertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Yang kedua, kegiatan refleksi, di mana perenungan, pemikiran, evaluasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan nasional menggunakan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya pemecahan yang terjadi. Yang ketiga, tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis atau dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Berikutnya akan menguraikan prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis serta refleksi. Langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat, pengumpulan data, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, refleksi, analisis, dan interpretasi. Yang keenam, perencanaan tindak lanjut. Agar lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan gambar di mana ini adalah siklus dari kegiatan PTK. Selanjutnya pada poin A, yaitu penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu dibutuhkan sikap dan keberanian untuk menanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dapat diajukan pertanyaan seperti di bawah ini. Yang pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran cukup memadai? Yang kedua, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan yang terakhir, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan strategi inovatif? Kemudian, secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila hal itu terjadi, guru merasa prihatin dan terjadinya kesenjangan, timbul kepedulian dan niat untuk mengurangi tersebut, dan berkolaborasi dengan dosen atau pengawas untuk melaksanakan PTK. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. A. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Baik, poin ketiga, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Kemudian kita akan mengajukan pertanyaan di mana untuk menguji kelayakan masalah. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji kelayakan masalah yang dipilih antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah masalah yang dirasakan secara jelas teridentifikasi dan terformulasikan dengan benar? Yang kedua, apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan? Yang ketiga, apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan nilai guna untuk memperbaiki praktik pembelajaran jika masalah tersebut Baik, setelah melakukan pertanyaan guna menguji kelayakan permasalahan,
kita akan melanjutkan dengan mengidentifikasi masalah. Cara melakukan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis, bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah PTK. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoretis. Setelah memperoleh sederet permasalahan melalui identifikasi di kelas, dilanjutkan dengan analisis untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Analisis terhadap masalah juga dimaksud untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang dibutuhkan. Sebagai acuan dapat diajukan antara lain sebagai berikut, di mana pertanyaannya yang pertama, bagaimana konteks, situasi atau iklim di mana masalah terjadi? Yang kedua, apakah kondisi-kondisi persyaratan untuk terjadinya masalah? Yang ketiga, bagaimana keterlibatan masing-masing komponen dalam terjadinya masalah? Yang keempat, bagaimana kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diajukan? Yang kelima, bagaimana ketepatan waktu dan lama atau durasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Pada tahap selanjutnya, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan rumusan masalah secara jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang tepat. Contoh rumusan masalah yang mengandung tindakan alternatif yang ditempuh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran menulis yang berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf hijaiyah? Yang kedua, apakah pembelajaran berorientasi proses dapat meningkatkan partisipasi atau aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apakah penyampaian materi dengan menggunakan lembar kerja siswa dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran? Keempat, apakah penggunaan strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam? Formulasikan masalah penelitian perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, aspek substansi menyangkut isi terkandung perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecahan masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi guru, kegunaan metodologi dan kegunaan teori dalam memperkaya keilmuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, aspek orisinalitas atau tindakan yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal berupa yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Yang ketiga, aspek formulasi. Dalam hal ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah harus dinyatakan secara lugas dalam arti eksplisit dan spesifik tentang apa yang akan dipermasalahkan serta tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Keempat, aspek teknis menyangkut kemampuan dan kelayakan penelitian untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoretik dan metodologik pembelajaran, penguasaan materi ajar, teori,
Strategi dan metodologi pembelajaran, kemampuan fasilitas untuk melakukan PTK, di mana dana, waktu, dan tenaga. Selanjutnya pada poin B, perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan memanfaatkan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh di masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian sebidang. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan cara yang akan dilakukan untuk menentukan jawaban. Hipotesis tindakan umumnya dimulai dengan penetapan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah, kemudian dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan yang dapat dilakukan guru. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menghasilkan indikator keberhasilan. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan mencakup A. Bagian isi mata pembelajaran dan bahan belajarnya, B. Merancang strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih, serta C. Menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen. Poin C. Pelaksanaan tindakan pada tahapan ini, perencanaan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umum yang dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode dan tugas diskusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pokok pembahasan A, B, C, dan D. Yang kedua, format tugas, pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok pembahasan, pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain dan dari anggota kelompok, bagi topik bahasan untuk kelompok dengan cara random dan dengan cara menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok, mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok, bekerja atau belajar, memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam file PowerPoint untuk persiapan presentasi. Yang keempat, presentasikan dan diskusi pleno, masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kertas. Guru sebagai moderator dilakukan diskusi. Ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Yang kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, file PowerPoint, hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum pretest dan setelah post-test tindakan dilaksanakan. Selanjutnya, poin D, pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Keduanya berlangsung dalam waktu yang sama. Pada tahapan ini, penelitian atau guru, apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun. Instrumen umum yang dipakai adalah A. Soal teks, kuis, B. Rubrik, C. Lembar observasi, D. Catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis untuk keperluan refleksi. Sebagai contoh, pada satu usulan PTK akan dikumpulkan data seperti A. Skor teks, esai, B. Skor kualitas atau kualitatif, pelaksanaan diskusi, dan jumlah
pertanyaan dan jawaban yang terjadi selama proses pembelajaran, serta C. Hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Berdasarkan data-data yang akan dikumpulkan seperti di atas, maka akan dipakai instrumen A. Soal teks yang berbentuk esai, B. Pedoman dan kriteria penilaian atau scoring, baik dari tes esai maupun untuk pertanyaan dari jawaban lisan selama diskusi, C. Lembar observasi guna memperoleh data aktivitas diskusi yang diskor dengan rubrik, dan D. Catatan lapangan data yang dikumpulkan hendaknya dicek untuk mengetahui keabsahannya. Berbagai teknik dapat dilakukan untuk tujuan ini, misalnya teknik triangulasi atau skor cek data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data lain atau kriteria tertentu yang telah baku dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pada poin terakhir, poin E, yaitu refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi prosedur pelaksanaan PTK. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.